Sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih saya boleh berada di Gereja Santo Ignatius. Sabar, saya kan belum selesai. Perlu narik nafas ya. Santo Ignatius Loyola. Dan ini pertama kali saya ke gereja ini. Bagus gerejanya. Walaupun umatnya kurang bagus. Yang penting kan hatinya dekat dengan Tuhan. Betul atau tidak? Kita mau berbicara tentang Bunda Maria. Ada satu lagu yang menarik. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Hanya wanita. Ave Maria, Ave Maria. Hanya bapak-bapak, hanya bapak-bapak. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Bapak-bapaknya sudah meninggal dunia. Bersama-sama. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan syukur kepada Allah kita punya Bunda Maria. Itu hal yang membanggakan bagi orang Katolik. Ya, jadi saya mau memberikan pengajaran dalam tradisi gereja Katolik. Saya bangga punya Maria. Saya tidak pernah merasa salah kalau berdoa salam Maria. Saya tidak pernah merasa bersalah kalau doa-doa saya sampaikan kepada Tuhan bersama perawan Maria. Memang Eko bisa berdoa sendirian kepada Tuhan? Bisa. Bisa langsung minta kepada Tuhan? Bisa. Tetapi saya tidak layak dan tidak pantas. Saya dosa, saya banyak banget dosa. Di gereja tidur. Kolekte cuma 1.000, 2.000. Khotbah kepanjangan, kencing keluar. Itu dosa-dosa kecil coy. Maka saya sebagai orang Katolik, saya yang beriman dalam gereja Katolik, saya jujur, saya punya bunda. Dan bunda itu diberikan sendiri oleh siapa? Yesus. Anakku inilah ibumu, ibu. Maka Maria itu ada yang menyebutnya Mama Maria, ada yang Bunda Maria, ada yang Ibu Maria. Ada Jawa itu Derek Dewi Maria. Kalau Flores Ina Maria. Lihat. Dan biasanya namanya dengan ibu itu hubungannya dekat. Orang bisa curhat dengan Ibu Maria. Tadi aja baru Ave Maria. Ibu.
langsung baru nyanyi Ave Maria, langsung merasa aku punya ibu, aku punya ibu. Gitu ya. Bahagia sekali karena anak itu punya relasi yang intim, hangat dengan ibunya. Maka dari itulah sekarang bulan ini adalah bulan Rosario. Kalau Mei bulan Maria, sekarang bulan Rosario. Jadi kita menghormati Tuhan bersama doa salam Maria yang kita ucapkan, yang kita kidungkan. Nah, saya pribadi sejak kecil oleh ibu saya diajari doa salam Maria. Sembah bektos Dewi Maria, kekasihing Allah, pangeran nunggil in panjenengan dalem. Itu Jawa banget. Saya Sundanya agak lupa malahan gitu ya. Jadi ibu saya mengajarkan kita berdoa, berdoa, berdoa. Kita punya Ibu Maria. Saya pernah punya kesaksian waktu saya ke Larantuka. Anda tahu Larantuka itu ada di Sumatera. Flores. Susah. Kalau seminar di depan mbah-mbah tuh kacau semuanya. Di Flores Larantuka, itu Flores bagian timur. Ada sebuah tradisi pada saat masa Paskah, terutama Trihari Suci, disebut sebagai Samana Santa. Saya datang waktu pertama kali. Jadi waktu itu ada perarakan Tuan Ma dan Tuan Ana, lalu dimasukkan ke dalam gereja katedral. Saya ikut misa dengan Bapak Uskup, dengan beberapa pastor yang datang. Pada saat kami perarakan, saya tuh sudah ngelihat di awan gelap banget. Dan Bunda Maria itu harus diarak masuk ke dalam gereja, baru misa dimulai. Saya sudah lihat gelap, saya sudah berpikir pasti hujan. Ini katedral, ini pastoran, itu tidak ada kanopi. Lalu saya berpikir, buset, nanti kita basah-basah. Dan tidak ada satu orang Flores pun yang bawa payung. Woi, waterproof semuanya. Lalu saya bicara dengan Bapak Uskup, Monsinyur, rasanya sebentar lagi hujan Monsinyur. Kok nggak ada panitia yang nyiapkan payung supaya kita nggak kebasahan Monsinyur? Monsinyur langsung menatap saya, wajahnya kayak gini. Romo baru sekali di sini ya. Saya langsung, iya Monsinyur. Romo nanti lihat. Bunda Maria masuk, hujan deras, pasti hujan deras. Karena Maria mau menyucikan. Dan nanti Romo lihat Bunda Maria sampai dimasuk ke dalam gereja dan ditahtakan, hujannya berhenti. Saya itu cuma diem, berkata. Langsung berkata dalam hati, masa gitu? Oh ya? Saya diem. Dan betul hujan deras banget. Seperti disiram langsung. Gak ada kecil-kecil dulu. Tikit-tikit. Enggak, pure langsung. Saya orang berkata, nah rasain lu. Kata saya, hujan besar. Maria diarak muter dengan lagu Ina Maria yang keren itu, jalan masuk. Dan betul di saat Maria ditahtakan, para pembawanya itu keluar, mati langsung hujan itu. Lalu uskup melihat pada saya dan berkata, lihat pastor, ampunilah Monsinyur hamba yang berdosa ini. Kok bisa ya? Saya yakin Bapak Ibu pun punya pengalaman dengan Bunda Maria. Doanya dikabulkan Tuhan karena doa-doa disampaikan dengan Bunda Maria.
Maka inilah devosi. Devosi itu adalah apa? Hubungan pribadi karena punya kedekatan. Maka ada devosi rosario, ada devosi hati kudus Yesus, ada devosi kerahiman ilahi, hati Santa Perawan Maria, begitu banyak devosi. Nah, kita lihat seperti apa Bunda Maria, bukan seperti itu. Tolong dibahan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang Bunda Maria dari Magnificat, dari Kidung Maria. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihat bahwa ada kuasa Tuhan terjadi pada Elisabet karena Elisabet mandul. Dia sudah tidak mungkin punya keturunan, tetapi karena Tuhan terjadi. 2. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Gabriel datang dan memberi salam kepada Maria. Engkau terberkati. Engkau akan mengandung seorang anak dan akan dinamai Yesus. Maria bukan ragu, bukan mempertanyakan. Maria hanya mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Lihat. Jadi perhatikan, ini 2 perempuan yang diberkati dengan Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah campur tangan, seringkali tidak masuk akal. Itu yang dikenal dengan apa? Mujizat. Mujizat. Mujizat terjadi. Karena Tuhan
campur tangan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu, bapak, jangan berpikir mujizat itu selalu yang besar-besar. Tidak. Banyak hal mujizat yang kecil-kecil dalam hidup kita. Contoh, makan. Makan aja. Ada yang dimakan, mau makan, dan bisa makan. Itu kan mujizat. Karena ada yang mau makan, bisa makan, tidak ada yang dimakan. Orang miskin, pemulung, ya atau tidak? Ada yang dimakan, bisa makan, tapi nggak mau makan. Itu ibu-ibu yang ingin badannya kurus-kurus. Padahal banyak yang dimakan, bisa makan. Enggak, puasa. Ibu-ibu seperti ini tuh bagus. Karena dia tahu, ingat, Yesus ke surga bagaimana? Diangkat ke surga. Jadi kalau pengikut Yesus gendut-gendut, nanti malaikat mengangkat dan malaikat berkata, ih gendut, dia lepasin lagi. Tolong bertobatlah. Pintu kerajaan itu dengerin. Ada juga yang mau makan, ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Orang sakit, itulah. Jadi hal kecil, makan saja berkat Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Maka kalau kita lihat bagaimana kita belajar dari catatan kecil Magnificat ini menarik. Bunda Maria, emang wajah saya kurang besar ya harus ditampilin di sini. Rasanya wajah ini udah cukup deh. Tuh kan jadi macet. Nah lu jadi bingung. Oke. Bunda Maria menyadari bahwa dia dikaruniai rahmat istimewa, dipilih menjadi bunda Allah, namun ia rendah hati. Ini bagus. Ini sikap yang berkenan pada Allah. Orang ini diberkati, Maria ini diberkati, tapi Maria semakin rendah hati. Itu keren. Karena seringnya kalau orang dapat berkat, dapat kehebatan, jadi sombong. Kan ada orang yang sering ke gereja, rajin. Tiap hari ke gereja, seminggu 9 kali. Kan hari minggunya kan 3 kali di sini. Jadi minggu pertama jadi lektor, minggu kedua jadi tata tertib, misa ketiga jadi kolektan. Itu lihat. Bapak saya itu kalau minggu bisa 4 kali misa. Sampai ibu berkata, udah Pak, buat tenda aja di gereja. Jadi ada orang yang begitu aktif banget ke gereja, seringkali omongannya menyakitkan. Dengan orang yang jangan iya, dengerin dulu. Seringkali merendahkan orang yang jarang ke gereja. Kamu jarang ke gereja. Lihat namaku sudah tertulis di kuburan. Ini yang disebut sebagai orang yang angkuh hati, sombong rohani. Juga sama, misalnya ada orang yang ikut persekutuan doa, itu toh. Lalu kan ada bahasa dalam roh. Lalu bisa berbahasa Contoh, ini mah contoh.
Jangan disiarin, nanti saya diprotes lagi. Sedangkan yang ini pada saat berbahasa dalam roh dia cuma pelongo-pelongo. Hah? Hah? Terus dia hanya sus, Yesus, Yesus. Lalu temannya, kamu gak bisa bahasa roh ya? Gak bisa. Orang dikaruniai. Oh ada ini tuh, ada penterjemah. Saya pikir ngapain dia di sini? Oh, terima kasih. Hai, Santo Ignatius ini kaya banget ya, penterjemahnya aja dari India, coy. Aca. Dia nggak bisa bahasa Indonesia kan? Ya iyalah, makanya menerjemahkan. Sama, sering kali juga kita berpikir saya diberkati, saya makin banyak. Dan kita lupa setelah diberkati, kita pun harus membagi berkat. Ibu-ibu jangan lupa kalau membagi berkat itu bukan masalah money, uang, bukan. Ibu senyum, itu berkat. Ojo mang plonga-plongo. Udah giginya tinggal 2, nyebelin lagi. Itu berkat. Sama kalau misa pun pasturnya berkat, Tuhan bersamamu. Mbok jawab, itu memberkati. Tuhan dan bersama rohmu. Itu pun memberkati. Anda punya waktu, kunjungi saudara-saudarimu yang sakit. Doakan, jangan ngegosip. Romonya sering datang enggak? Enggak, memang Romo itu males. Kunjungan itu berbagi berkat. Maka lihat di sini, Maria tidak hanya diberkati, tetapi ia tetap rendah hati. Saya diberkati Tuhan bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan baik. Contoh, misalnya contoh, ibu-ibu di sini pada misa. Ini kan dari PD Santa Ana. Misa jam 5, setengah 5 sudah datang rosario hening. Yang sini kan anak-anak kegelapan. Contoh, jangan tersinggung. Misa jam 5, pas komuni baru datang. Lalu komunilah mereka satu-satu. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Saya tanya, ini kan datangnya terlambat, gak mempersiapkan. Apakah ibu-ibu yang di sini menerima tubuh Kristus? Hah? Menerima tubuh Kristus atau tidak? Menerima tubuh Kristus atau tidak? Apakah yang diterima tubuh Kristus atau hosti? Tubuh Kristus. Itu hebatnya Tuhan. Walau Anda datang pas komuni, ndak ikut pembuka liturgi sabda, apalagi kolekte, tidak ikutan. Apakah Anda menerima tubuh Kristus? Terima tubuh Kristus. Hanya mereka menerimanya dalam keadaan tidak pantas, maka tidak ada gunanya. Tidak ada pertumbuhan rohaninya, tidak akan menyentuh. Maka kalau ke gereja Anda hanya jengkel marah, Anda tidak akan diberkati. Anda baru duduk saja teng, romone sing iki. Tua lama khotbahnya, ndak jelas.
Jadi duduklah tenang, hening, Tuhan mengundangmu, Tuhan mau memberkatimu. Berkat, terimalah dengan rendah hati. Terimalah dengan rendah hati. Saya tidak pantas, tapi saya kau undang untuk di sini. Tidak hanya itu, dalam Magnificat, ini ngotot emang komsosnya. Maria menganggap segala yang baik sebagai karunia belas kasih Tuhan. Jadi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan kalau semua yang baik berasal dari Tuhan, harus mendatangkan apa? Raiso. Makanya kalau misa sebelumnya, kalau semua yang baik berasal dari Tuhan, maka kita harus apa kepada Tuhan? Pinter. Yang protes silahkan, pintu ada dibuka di luar. Justru kebaikan Tuhan harus melahirkan pujian, rasa syukur. Semua kebaikan yang diberikan Tuhan harus membuat manusia bersyukur. Bersyukur. Maka Santo Paulus selalu mengingatkan, bersukacitalah senantiasa dalam doa dan ucapan syukur. Bersyukur. Bersyukur. Walaupun sulit disyukuri, yang paling sulit disyukuri adalah hidup bersama pasangan. Selalu jengkel tiap hari. Apalagi suami itu makin tua makin budek. Diajak ngomong, wah, hah? Wah, hah? Sudah budak, nggak cepet lagi cuma. Ayo Pak E, Kose. Makin emosi, bisa nggak bersyukur, berterima kasih. Jadi bersyukur itu bukan berarti semuanya saya terima dengan senang. Itu sih gampang. Walaupun hal yang tidak senang, menyenangkan, saya terima dengan rela hati, ikhlas hati, itu bersyukur. Jadi kalau Anda punya anak-anak yang tidak tahu diri, sudah pada nikah tapi tidak pernah ingat orang tuanya, ya sudah, bersyukurlah Tuhan bahwa dia sudah bisa menjadi anakku. Walaupun sekarang dia menjauh dariku, aku berdoa, aku doakan, aku tetap memberkati dia. Itu, walaupun sakit, saya tetap memberkati dia. Ini yang diajarkan dari teladan Maria. Maka Magnificat, kalau kita bisa lihat, menarik di dalam apa? Di dalam tradisi di Argentina, seorang jenderal pernah melarang devosi Bunda Maria dan doa Kidung Maria. Padahal jenderal ini adalah sangat Katolik dan sangat devosi pada Maria. Kenapa? Karena jenderal ini menjadi seorang otoriter. Dia bertanggung jawab atas kehilangan beberapa anak dan beberapa ibu istri dibunuh oleh dia. Dan dia marah karena para ibu itu selalu mendaraskan rosario dan mengakhiri dengan Kidung Magnificat. Dan Kidung Magnificat tadi kan isinya apa? Tuhan menurunkan orang berkuasa dari tahtanya. Dia marah. Di India, di Guatemala pun sama. Doa ini pernah di-ban. Tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Karena doa ini betul-betul sangat politis. Allah akan merendahkan orang-orang yang sombong, menurunkan mereka dan mengangkat yang hina dina. Maka kalau kita telusuri, Magnificat Maria adalah inti doa yang sesungguhnya. Jadi doa itu tidak hanya belajar dari Bapa kami,
Tapi kita belajar dari Magnificat Maria, Kidung Maria. Apa dikatakan? Fokus doa Magnificat adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang melakukan hal besar di antara kita. Jadi kalau kita berdoa, sikap batin pertama-tama adalah apa? Mengakui Allah yang maha besar memberkati saya yang maha kecil. Itu sikapnya. Jadi kalau saya Allah maha besar dan kita maha kecil, sopan gak kalau di gereja tidur? Kalau Allah maha besar dan kita maha kecil, sopan gak kalau kita di gereja buka WA? Betul? Kalau Anda sudah sadar dan masih melakukan, biar Tuhan mengambil nyawa Anda. Saya sedih sekali. Suatu saat saya misa. Saya waktu itu belum terkenal. Anda gak suka gak apa-apa. Gak foto dengan gua nanti. Saya misa gak pakai jubah, pakai baju biasa. Di depan saya ada bapak-bapak anak muda. Lalu kan waktu doa syukur agung kita berlutut. Karena ada tempat lututnya. Pas konsekrasi, bapak-bapak itu ngangkat handphone dia baca WA sambil begini. Saya begini, saya jadi menyembah handphone dia. Saya prihatin. Lah kok hanya untuk 1,5 jam aja dari seminggu loh ya. 1,5 jam kita di Ekaristi. Lo kok gak mau taat sih? Katanya Allah maha besar, kita maha kecil. Lah kok kampret sih? Saya sedih banget. Kadang-kadang kalau sedang misa tiba-tiba ger bunyi keluar. Terima telepon dulu. Edan. Dia gak tahu kalau Tuhan sudah memanggil dia kayak apa. Jadi ini orang yang tidak punya sikap batin yang baik dan benar. Kalau kita sadar doa itu apa, fokus doa itu siapa? Allah yang maha besar dan saya berhadapan sebagai makhluk yang maha kecil. Maka hidup Maria, seperti halnya hidup sang putra, merupakan wujud nyanyian pujian. Dia bersyukur. Maka Maria selalu puji Tuhan karena apa? Karena saya itu tidak ada artinya di depan Tuhan. Saya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi toh Tuhan tetap baik pada saya. Toh Tuhan tetap memberkati saya. Saya kan kadang-kadang banyak didatengin beberapa orang mau ngobrol, mau cerita. Kan namanya ibu-ibu ini kalau sudah ketemu, Romo mau ngomong 5 menit. Anda tahu toh 5 menitnya ibu-ibu. Setelah ku dengarkan ibu-ibu ini ceritanya 1,5 jam. Dan ngomongnya tanpa bernafas. Sampai saya itu mau nyela, gak bisa. Sampai saya berkata dalam hati, Tuhan, coba hentikanlah dia. Tuhan, saya bersyukur saya 1,5 jam ini aja menderita. Apalagi suaminya Tuhan. Kuatkanlah suaminya Tuhan. Suaminya belum masuk neraka, sudah tinggal di neraka. Jadi pada saat tertentu kadang-kadang ngedengerin orang saya juga bingung. Saya tanpa sadar saya berdoa.
Bunda Maria, sentuh dia, tolong dia. Dan hanya ibu itu ngomong, selesai ngomong, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya diam, Bu saya nggak ngerti Bu, masalah ibu berat banget. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Nggak apa-apa pastor, yang penting saya sudah cerita. Saya sudah lega kok. Haleluya kata saya itu. Ibu pulang lega ya? Iya pastor, saya pulang lega pastor. Ya silahkan, ibu lega, saya menderita. Jangan pernah lupa saudara-saudari yang terkasih. Kalau Anda mau memberkati, seperti apapun berkatnya, Anda harus siap berkorban. Berkorban. Gak ada memberkati itu tanpa pengorbanan. Gak ada. Harus berkorban. Kalau saya mau memberikan waktu saya, berarti saya harus berkorban, gak nonton drama Korea. Kalau saya mau menyapa teman sepelayanan, padahal dia menjengkelkan, padahal dia menyebalkan, saya harus mengorbankan perasaan. Iya atau tidak? Kalau saya mau ikut ekaristi, padahal khotbah pastornya tidak menarik dan tidak bisa dimengerti dan panjang banget, saya harus berkorban untuk mematikan handphone, untuk datang. Saya mau berdoa. Fokus saya Tuhan. Sama kalau Anda mau doa pribadi pun Anda harus mengorbankan. Kalau Anda ingin punya keluarga yang bahagia, kan pasti semuanya ingin punya keluarga yang bahagia, ya atau tidak? Jangan pernah lupa keluarga Anda bahagia kalau Anda mau berkorban. Bukan mengorbankan. Tapi saya yang mau berkorban. Kalau saya mau bahagia, apa yang saya lakukan untuk keluarga saya? Saya mau gak memaafkan? Saya mau gak mengampuni? Saya mau gak tetap mencintai walaupun sudah disakiti? Itu, berkorban. Dan yang paling berat itu adalah pengorbanan apa? Perasaan. Sudah jengkel, sudah kesel, sudah malas, masih harus melayani. Jadi berkat itu sekali lagi menuntut pengorbanan. Inilah hal besar yang berkenan pada Tuhan dalam diri Maria. Nah, kalau demikian, mari kita lihat spiritualitas apa yang kita bisa pelajari dari Magnificat ini. Ibu Maria memperlihatkan dirinya dalam Magnificat sebagai apa? Hamba yang hina. Servus Dei, hamba Tuhan. Dan kita harus tahu ya, seorang hamba itu tidak punya hak bicara, tidak punya hak berpendapat, tidak punya hak bertanya. Namanya hamba itu wes menang. Jalan ke jo akeh takon. OTW ojo takon wae. Jadi kalau Maria itu hamba, Maria sadar walaupun saya tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan maksud. Tapi Maria menerima, itu hamba, itu hamba. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan di sini? Ingat loh, iya ada yang banyak yang tidak mau. Ulangi, siapa yang mau jadi hamba Tuhan di sini? Bagus, Tuhan yang belum mau mengangkat Tuhan, angkatlah jiwanya. Saudari-saudara, jangan lupa pada saat menempatkan diri sebagai hamba, Maria sebagai hamba, Maria juga punya gelar Bunda 7 Kedukaan.
Jadi kalau saya mau jadi hamba, saya harus siap apa? Berduka. Saya harus siap apa? Berkorban. Hamba. Karena banyak sekali dalam kehidupan kejadian yang terjadi pada kita tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kan banyak ibu-ibu tuh, Romo, saya itu ingin punya mantu yang baik, mantu laki-laki yang baik pada anak saya. Hormat pada mertuanya, rajin kerja, rajin berdoa, takut akan Tuhan, selalu setia ke gereja. Terus saya ngomong, ibu, anak ibu pasti dapat pasangan di surga nanti. Kriterianya berat banget coy. Sempurna banget. Gitu. Padahal apa yang kita hadapi, mantunya nggak tahu diri lah, mantunya nggak hormat lah, mantunya nyakitin anak gue lah. So, apa yang harus kita lakukan? Saya mungkin bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kok bisa terjadi? Saya pun sama. Kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin berdoa, suka pelayanan, tiba-tiba harus mengalami penyakit yang tak tersembuhkan. Kanker, tumor. Apa salah saya? Kenapa kok terjadi? Saya begitu sedih pada saat menghadapi kematian teman saya. Dia itu kakak kelas saya, orang pinter. Dia disekolahkan di sekolah yang jarang banget, teologi liturgi di Amerika. Dan dia punya lulus sebagai mahasiswa summa cum laude. Pinter. Flores Jawa. Darato namanya. Tinggal di Pratista. Dan baik, saya tuh dengan dia sering ngobrol sampai malam. Dia ngerokok, saya saat itu belum merokok, belum bertobat. Lalu akhirnya suatu saat dia mau pergi ke ulang tahun pastor. Dia pergi jam 10 ke ulang tahun. Nah jam 12 dia tuh tidak mau makan bersama dengan yang ulang tahun. Dia mau makan bersama kami di Pratista. Naik motor, Pratista itu kan konturnya naik ke atas. Dia naik motor dari bawah, kenceng. Ya karena kalau tidak kenceng sulit, karena itu nanjak banget, kenceng. Tiba-tiba di seberang dia ada angkot berhenti. Dan waktu dia mau melewatin angkot, dari belakang ada motor yang nyalip angkot. Jadi beradu dan meninggal. Pada saat itu saya sebagai pastor saya berontak. Tuhan, kami sudah menyekolahkan dia. Sudah sekolah bagus-bagus, dia itu mau jadi dosen terbaik di tempat kita. Nggak ada lagi. Ini satu-satunya. Lah kok mati? Matinya pun mengenaskan. Dan dia pastor, nggak salah. Dan betul waktu diperiksa oleh polisi, dia tidak salah. Itu jalurnya dia. Yang salah adalah yang dari atas. Tetapi lihat, banyak hal yang tidak kita mengerti. Kan ada lagunya toh, apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti tanpa Allah peduli. Cukup. Lihat menarik di sini. Jadi banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi satu yang ku mengerti apa? Allah peduli. Allah peduli. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa, jangan pernah minta Tuhan, Tuhan angkat salib ini dari hidupku.
Angkat masalah ini dari diriku. Saya pernah misa, ada intensi. Tuhan, semoga keluarga kami cepat dibereskan dari hutang. Saya bingung, dia yang utang, Tuhan yang harus tanggung jawab. Ini gimana sih? Lu yang enak, Tuhan yang harus bayar. Iya sih Tuhan babelu, tapi gak bisa seenak seperti itu. Jadi Allah tidak akan pernah mengangkat masalah kita. Allah tidak akan pernah mengangkat penderitaan kita. Allah menguatkan kita. Allah peduli. Ya udah hilangkan masalahku. Enggak. Pegang. Yesus pun sama, atau ingat gak waktu di Taman Getsemani, gimana Yesus berteriak? Tuhan, kemana engkau pergi? Aku di sini. Bukan itu Bu ngomongnya. Ibu ini ngikutin saya. Tuhan, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Cawan ini berlalu atau bercawan. Tapi terjadilah menurut kehendak. Ya. Yesus pun ngomong kayak gitu. Artinya Yesus pun ingin masalahnya diangkat. Padahal anak Tuhan. Tuhan pun membiarkan. Dah, kamu harus disalib. Jadi sama. Bu, jangan kalau Ekaristi berdoa dengan pasangan di sebelah, lalu Anda berdoa, Tuhan coba angkat dan hilangkan masalah dalam hidupku. Dan masalahku itu ada di sampingku. Jadi Allah mengerti, Allah peduli, betul, amin, amin. Tapi jangan berharap Allah menghilangkan masalah kita. No, Allah menguatkan kita. Allah menjadikan kita berani apa? Berani tetap melangkah. Bukan melangkah dalam kehidupan penuh ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Percaya, aku peduli, aku menyertai. Spiritualitas ini kita bisa lihat tujuan hidup Maria terutama apa? Kehendak Allah, kehendak Tuhan. Menarik kalau saya ngomong kehendak Tuhan. Sampai jam berapa Bu? Jam 2, maaf amplopnya cuma sampai jam 2. Ayo komentar Romo Eko Matre. Enggak lah. Just kidding. Jadi Bu, hamba itu menurut kehendak Tuhan. Maka karena saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, saya jadi pastor. Saya jaga panggilan saya. Saya jaga. Saya tidak pernah menyesal, walaupun ada suami istri baik, sayang-sayang, pegang-pegang. Halah, pret lah gitu ya. Itu iklan doang lah gitu saya itu. Saya jaga panggilan saya. Saya bahagia jadi pastor. Dan kadang-kadang ibu-ibu ini yang tidak menjaga panggilan saya. Dipoto, nempel-nempel lah semuanya, ya Allah Tuhan, kata saya itu. Ini bukan tembok, kata saya. Juga sama, kalau kita sayang pada pasturnya, jaga pasturnya. Jangan diomongin, pasturnya didoakan. Pastur juga manusia.
punya nafsu, punya keinginan. Jadi tolong jangan bertemu pastor, roknya naik, ininya turun. Gagal fokus. Pasturnya bukan melihat masalah, tetapi Masya Allah gitu ya. Udah, bisa diterjemahkan tadi. Jadi lihat di sini, saya kalau taat pada sabda Tuhan, kehendak Tuhan, maka taatilah hidup perkawinanmu. Taati. Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah, dipersatukan Tuhan. Romo memang dipersatukan Tuhan, tapi kok jadinya kayak gini ya? Lihat, ya terimalah. Kenapa? Ibu-ibu mengeluh nggak pada suami? Mengeluh atau tidak? Ini di gereja, jangan bohong. Ibu nggak pernah mengeluh pada suami. Suami banyak keluhan tentang ibu. Suaminya datang nggak? Nggak datang, sayang sekali. Oh ini suaminya. Oh ini suami. Ya suami saya ya udah pasti kan berdekatan. Ibu sudah berapa tahun perkawinan? Berapa tahun Pak? Saya tanya Bapak Bu, 32 tahun. Ibu tahu, apa pengorbanan terbesar dari Bapak terhadap Ibu? Apa? Dalam pengalaman 32 tahun. Wih, keren. Saya imamat aja baru 28 tahun, 29 tahun. 32, apa pengorbanan terbesar dari Bapak? Nanti dulu orang gua tanya. Itu kan kata Bapak, apa pengorbanan terbesar dari Bapak kepada Ibu? Dia selalu nurutin saya, lihat ibu-ibu, dia harus nurut pada saya. Bapak-bapak saya ucapkan turut berduka cita. Lu gak nurut, mati lu. Bu ingat ya, pengorbanan terbesar bukan hanya itu. Pengorbanan terbesar dari Bapak kepada Ibu adalah apa? Kawin dengan Ibu. Jadi kalau kita coba lihat panggilan, maka kita harus rawat. Kita harus pelihara. Itu taat pada sabda Tuhan. Walaupun Anda dikecewakan, walaupun Anda marah, maaf. Walaupun dia sudah selingkuh, dia harus dimaafkan. Anda mungkin berkata, Romo ngomong enak aja. Bu, kalau bukan ibu yang mencintai dia, kalau bukan ibu yang mendoakan dia, lalu siapa? Pembantu? No, ibu. Tuhan itu menunjuk engkau menjadi pasangan dia supaya dia masuk surga. Itu tugas Anda. Bukan supaya Anda masuk surga, saya sudah berkorban banyak. Anda relakah meninggalkan orang yang Anda cintai, menderita untuk selama-lamanya? Wanita itu sejengkel apapun selalu mudah memaafkan. Betul. Wanita itu hebat sekali hatinya. Maka ibu-ibu tolong, kalau ibu jengkel dengan suami, coba nanti malam bangun. Lihat suami sedang tidur, lucu banget. Baby face, betul. Wah. Oh. Tolong jangan diganggu kalau seperti itu. Jangan diem, itu jangan. Itu suami ibu sedang berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Biarkan.
Jadi sekali lagi kita lihat di sini, kalau saya mau meneladani Maria setia pada kehendak Allah, jangan pernah dilupakan Allah memberkati saya lewat pasangan saya. Maka kalau ibu mengeluh kepada suami, ya wajar, suami kan gak sempurna. Suami ngeluh pada istri, ya wajar karena istri tidak sempurna. Maka Bapak Paus mengingatkan, karena suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna, kita punya orang tua tidak sempurna. Bagaimana keluarga ini jadi sehat? Harus bisa saling mengampuni, mengampuni. Apalagi gereja mengatakan rumah itu adalah jalan kekudusan. Kudus. Ada enggak orang kudus masuk surga, hidupnya tenang-tenang di dunia ini, bahagia-bahagia sekali? Semuanya lewat apa? Penderitaan dan pengorbanan. Ya atau tidak? Jadi orang kudus itu menjadi kudus lewat penderitaan dan pengorbanan. Jelas? Jelas? Jadi syukur kepada Tuhan kalau Anda punya suami yang menyebalkan. Karena itu jalan Tuhan supaya Anda jadi kudus. Bapak-bapak bersyukurlah kalau punya istri cerewet. Bersyukurlah, itu jalan Tuhan menguduskan. Jadi kalau istri sedang cerewet, jangan bersedih. Terus mah. Biar saya masuk surga mah, terus. Makin Anda jengkel, makin Anda jalan ke surga terbuka coy. Jadi manusia hidup dalam ketidaksempurnaan, justru kelemahan pasangan dijadikan alat Tuhan untuk menguduskan kita. Untuk menguduskan kita, maka terimalah. Nah, Maria adalah orang yang dibungkus oleh Tuhan dalam cinta. Dan dalam Magnificat kita bisa menyaksikan hidup Maria punya relasi baik dengan Tuhan. Nah, ini yang juga penting. Kita tuh kuat berkorban, tahan berkorban kalau berdoa. Punya relasi intim dengan Tuhan. Karena kalau tidak berdoa, Anda gak akan kuat. Gak akan kuat. Saya selalu ngomong, Bu, Pak, yang perkawinan, apalagi yang muda-muda, lu doa banyak deh. Kenapa? Karena suami lu akan berubah setelah pacaran. Berubahnya tidak 360 derajat, 180 derajat. Betul. Karena sekali lagi kalau orang tidak berdoa, tinggal dalam Tuhan, dia akan tinggal di dalam kesakitan. Dia akan tinggal dalam kemarahan. Dia akan tinggal dalam kejengkelan. Maka tidak salah kalau dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak tinggal dalam aku. Jadi kita tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa menerima kelemahan pasangan kita kalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Maka peliharalah doa pribadi, doa bersama, ekaristi. Dan sakramen pengampunan. Harus punya kebiasaan. Ini saat bagi kita untuk tinggal dalam Tuhan. Juga tentunya membaca kitab suci. Maka hati Maria sungguh dipenuhi oleh Allah di dalam apa? Relasi. Dan Allah pun betah tinggal di hati Maria. Allah itu kudus. Allah itu hanya bisa tinggal diam di tempat hati yang kudus. Maka kalau orang ini setia hidup dalam doa, dalam hidup rohani, maka Allah selalu tinggal di dia. Tapi orang itu juga ada yang tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan.
Lama-lama hatinya pekok. Cuek. Dia tidak punya rasa salah lagi. Dia menghina saudaranya nggak punya rasa salah. Dia tidak ke gereja nggak punya rasa kurang. Nggak ada yang beres, biasa-biasa aja. Yang lain juga kayak gitu. Maka sering juga cukup banyak suami istri diam-diam saling meninggalkan satu sama lain. Nggak cerai, tapi pisahlah. Status apa? Aku lupa ya. Status apa kok pisah ranjang? Relasi tanpa status juga ada. Tetapi ini adalah statusnya tidak jelas. Padahal suami istri berjauhan. Tidak mau bersatu. Jadi di sini kenapa bisa terjadi? Sekali lagi, karena orang itu tidak bisa betah tinggal dalam Tuhan. Nah, beberapa kesaksian Maria dalam Magnificat dikatakan Allah itu adalah sang cinta, sang kasih. Maka kalau Allah itu cinta total dan tanpa batas, cinta Allah itu hanya bisa kita terima pada saat kita mau masuk kepada Tuhan. Saya itu kan kemarin ziarah ke Holy Land. Saya itu sudah takut ke Holy Land. Karena tahun 2023 waktu saya ke Holy Land pas ada bom. Jadi kita tidak bisa masuk. Takut. Sebagian mau, sebagian tidak mau. Karena yang lain ngomong, "Mah, udah jangan masuk, bahaya, nanti kena peluru, bom, udah gak perlu. Kita berdoa aja biar berapa tahun lagi kita bisa masuk ke Holy Land." Yang lain mau, tapi akhirnya batal. Nah 2025 ini saya harus mendampingi Holy Land. Padahal saya gak mau sebetulnya. Tapi ya sudahlah, mau datang. Anda tahu di Holy Land itu sepi. Karena orang takut. Yang datang itu cuma orang Indonesia dan India. Karena orang Indonesia dan India kalau mati di sana nggak akan dicari oleh negaranya. Karena terlalu banyak penduduknya. Lalu yang menarik, saya kalau ke sana, kan kalau ke Holy Land semuanya adalah tempat-tempat perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ke mana? Tempat di mana Yesus dibaringkan. Di mana Yesus wafat. Di mana Yesus disalibkan, di Golgota. Saya itu tidak pernah memegang tempat di mana salib Yesus dipancangkan. Itu tuh antrinya ngeri banget. Dan itu harus naik. Dan naik tuh tangganya tinggi-tinggi. Oma-oma mah susah lah. Berat banget. Harus naik. Nah waktu saya ke sana kosong. Di depan saya ibu-ibu. Ibu-ibu ini selama perjalanan gak bisa begini tangannya tuh. Gak bisa begini. Dia begini sampai gini aja. Kalau makan pakai tangan kiri. Dia kesakitan. Gak tahu karena apa. Lalu pada saat dia sampai di tempat salib Yesus dipancangkan, dia memegang dan dia menangis terseduh-seduh. Saya di belakangnya. Lalu saya melihat, oh belum panjang, saya diamkan. Tapi lama-kelamaan kan orang depan mendesak, orang belakang saya mendesak. Saya berkata, Bu, sudah. Lalu dia begitu menangis, terima kasih pastor, terima kasih. Ya. Baru saya, karena saya tahu banyak mendesak, saya hanya pegang, terima kasih Tuhan, sudah jalan. Saya dekatin ibu tadi, Bu, apa yang terjadi? Pastor, saya kan tangannya gak bisa begini, pastor lihat sekarang. Hah? Bisa begini? Puji Tuhan pastor, saya disembuhkan. Terus saya ngomong, Bu, saya dari tadi pagi pusing, pening,
Saya menyentuh, makin pening. Lalu ibu itu berkata apa? Pastor kurang iman. Lihat, apa bedanya ibu itu dengan saya? Ibu itu datang percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan. Dan Tuhan tunjukkan kepercayaan ibu. Eko datang ingin tahu. Lobangnya segede apa? Dalamnya seperti apa? Ya sudah tahu doang. Dan Tuhan tidak menyembuhkan. Karena cuma ingin tahu. Mengerti bedanya? Itu. Jadi di sini lihat, kalau kita datang sungguh mencintai Tuhan, sungguh percaya Tuhan, maka Tuhan pun akan tunjukkan berkat-Nya. Jadi saya selalu mengatakan ibu-ibu, kalau punya masalah, punya penderitaan, punya sakit yang gak sembuh-sembuh, kecewa atau tidak? Perasaan normal lah, perasaan normal. Kecewa atau tidak? Sedih atau tidak? Hah? Sedih atau tidak? Betul, betul. Anda normal. Coba angkat tangan siapa yang gak punya masalah? Hanya orang gila yang tidak punya masalah. Orang yang hidup punya masalah, punya kekhawatiran, punya ketakutan. Betul, ya. Tapi yuk kita belajar dari kitab suci. Mujizat itu terjadi karena ada penyakit dan ada masalah. Betul kan? Betul. Gak mungkin Yesus membuat mujizat iseng. Tiba-tiba ngeliat jadi muda. Gak ada. Yesus. Enggak. Yesus selalu, Tuhan tolong, aku ingin melihat. Tuhan tolong sembuhkan anakku yang kerasukan setan. Tuhan tolong jamah anakku yang mati. Semua dari apa? Penyakit dan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, punya kegelisahan, ketakutan, percayalah Anda kandidat untuk dapat mujizat. Tapi apa? Percayalah. Percayalah. Karena kalau orang sudah percaya itu apa? Berserah. Kan ada sebuah cerita yang menarik. Seorang anak, papanya itu tukang gali sumur. Lalu suatu hari papanya sedang menggali sumur. Dari pagi sampai sore papanya gak naik-naik. Lalu anak itu, kok papa gak naik-naik? Lalu dia ke pinggir sungai, dia lihat gelap. Dia teriak, "Pah!" Ada jawaban, "Pah, oi, Papa sedang gali sumur." "Iya, masa main bola di sini, sedang gali sumur." "Dalam banget, Pah." "Iya, aku gak bisa ngelihat Papa." "Iya, gelap di sini, Nak." "Pah, aku mau turun." "Boleh, boleh." "Aku loncat ya." "Iya, silahkan." Papa tangkap. Pada saat anak itu berani meloncat ke bawah. Kenapa dia berani? Karena dia percaya ayahnya akan menopang dia. Tidak mungkin ayahnya iseng. Bro, wah telat le. Tidak mungkin. Itu iman. Berani masuk ke dalam kegelapan. Walaupun gak mungkin, walaupun orang ngomong gak bisa, tetapi saya percaya. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang memberi kesaksian. "Pastor, saya dianugerahi Tuhan hidup yang kedua kalinya." "Woi, ibu pernah masuk ICU?" "Ya." "Sakit, Bu?" "Tidak." "Terus kok bisa masuk ICU?" "Saya mau dibunuh oleh suami saya." Jadi suaminya ini
punya selingkuhan. Dan ibu ini tahu. Dan ibu ini ditekan terus dipukuli, akhirnya apa? Masuk ICU. Dan ibu ini terselamatkan. Waktu ibu ini selamat dan hidup lagi, dia minta nasihat kepada pastor dan beberapa psikolog, mengatakan suami ibu sudah nggak bisa dipercaya. Sudah berusaha mau membunuh kamu. Sudah anulasi saja. Tapi pastor, saya berkata, tidak. Dia suami saya. Saya tetap menerima dia. Saya sampai, hah? Iya, saya menerima dia. Kenapa, Bu? Karena saya sudah berjanji di depan Tuhan. Saya sudah berjanji di depan Tuhan. Emang ibu gak marah? Emang ibu gak jengkel? Emang ibu gak sakit hati? Ya sakit hati, ya jengkel, ya marah. Lalu apa yang membuat ibu kuat? Saya berdoa, pastor. Doanya apa? Kuatkan saya, kuatkan saya. Dan Tuhan menguatkan saya. Wow, ini kesaksian loh. Jadi kalau Anda pernah sakit hati, kecewa, Anda gak sendirian. Anda jangan berkata, hidup saya susah, sulit banget. Lihat yang lain. Mereka pun mengalami yang sama. Yang penting apa? Berani gak tinggal dalam cinta Tuhan. Kita Angelus dulu sebentar. MC, mana MC? Angelus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia telah mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para ibu. Terakhir, bahwa kalau Allah itu sudah mencintai dan cinta pada saya, ingat, Allah itu mencintai saya supaya saya bisa mencintai sesama. Supaya saya bisa rahim, bermurah hati pada orang lain. Maka kalau kita belajar dari Santa Perawan Maria, saya harus selalu berpikir, apa yang sudah saya buat supaya keluarga saya bahagia? Apa yang sudah saya buat supaya pasangan saya merasa nyaman? Apa yang saya buat supaya anak saya betul-betul merasa dirawat, disayang? Apa yang sudah saya buat untuk gereja ini?
Apa yang sudah saya buat untuk tetangga saya? Kalau saya dapat rezeki, kalau saya pulang dari misalnya Jawa, apakah saya bawa oleh-oleh? Kalau ada tetangga yang sakit, apakah saya mau mengunjungi mereka? Kalau ada pertemuan lingkungan, apakah saya mau ikutan? Jadi lihat di sini, Tuhan mencintaimu supaya kamu pun mencintai sesamamu. Eko ini tinggal dengan 10 pastor di Pratista. Dan saya selalu berkata, dari 10 ini tidak ada yang cocok dengan saya. Kalau cocok hamil beberapa. Tetapi walaupun tidak cocok bukan berarti saya tidak bahagia. Bukan. Saya ingin membuat mereka bahagia. Bagaimana? Ya saya kalau sedang pergi bawa oleh-oleh. Saya pernah dari Jogja bawa gudeg sulan dari Solo. Itu gudeg koyor. Enak tenan. Menglarang. Tak bayar dewe. Lalu sampai rumah. Ini gudeg. Lalu teman-teman berkata, oh gudeg. Sip, enak. Thank you. Sudah, gudeg itu sampai besok masih bertahta di situ. Eko buka gudeg, Eko panasin gudegnya, Eko sajikan baru habis. Sudah gua harus beli, harus bawa, harus buka, harus panasin, yang menikmati mereka. Asemra. Tapi saya ingin bahagia mereka. Saya ingin membuat mereka nyaman. Kemarin pas ziarah lebih keren lagi, aku dapat rezeki. Maka aku pergi ke Lafayette. Di sana ada tas Samsonite. Harganya 150 euro. Aku belikan untuk 6 pasturku. Sultan coy. Tapi karena aku belikan tas untuk saudara-saudaraku, aku gak bisa beli sepatu. Maka kemarin itu beli sepatu yang kanan, tahun depan yang kirinya. Saya nabung satu-satu. Sampai akhirnya saya kurangin belanjaan karena kalau bagasi itu kan Qatar cuma 25 kilo. Nah, sudah pasin. Dengan penuh percaya diri pasti mereka senang sekali. Pasti mereka akan bersyukur dengan oleh-olehku. Oleh-oleh. Apalagi 130 euro tuh 3 juta coy. Mahal. Saya berharap mereka senang banget dan make. Nih apa kok? Samsonite dan tagnya nggak saya cabut. Supaya mereka tahu diri. Mahal. Mereka terima. Oh tas. Bagus loh. Waterproof loh. Aku jarang pergi kok. Oh yaudah. Yang satu. Ini tas. Tas kok. Bisa untuk ini ya. Pakai motornya. Bisa. Nanti pergi sini. Enak loh. Bagus loh. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Apakah Eko kecewa? Apakah Eko sakit hati? Saya bukan malaikat, Bu. Saya kecewa, Bu. Saya sakit hati, Bu. Saya berkata cukup, terakhir saja. Setan ngomong gitu pada Eko. Tetapi apa? Saya tidak mau kapok. Karena saya ingin membahagiakan teman saya di rumah. Saya ingin membahagiakan teman di rumah. Itu tugas saya.
untuk membahagiakan pastor-pastor ini. Jangan tante-tante yang membahagiakan mereka. Bahaya, bahaya. Kalau tante membahagiakan pastor, akan bahagia selama-lamanya coy. Maka saya suka sedih kalau ada pastor tiba-tiba atau frater, saya mau mengundurkan diri. Saya sedih. Jangan-jangan yang membuat tidak bahagia saya. Iya atau tidak? Sama. Bapak-bapak, jangan pernah diam kalau melihat istrimu sedih. Peluk dia, peluk. Pegang dia, sentuh. Jangan katakan sedih lagi. Kayak gitu aja dipikirin. Perempuan tuh selalu mikir apapun. Ibu-ibu kalau lihat suami Anda kerja, jangan dihina. Kalau suami Anda baru ganti lampu, sudah setahun mati. Ganti lampu, puji, papa keren, edan. Berani mati mengganti lampu. Wah, I love you, Pak. Kalau suami Anda tiba-tiba habis makan, bawa ke dapur, puji. Wah, pengorbanannya besar seperti Yesus memanggul salibnya ke Golgota, edan. Memang bagi istri itu sih hal sepele, ya atau tidak? Tapi bagi suami itu pengorbanan banget. Benar, pengorbanan banget. Nyapu, hormatin. Hargai. Maka di sini kita belajar dari spiritualitas Maria, kita belajar apa? Menjadikan keluarga kita seperti keluarga Nazaret. Saya kok yakin Yusuf selalu ingin menyelamatkan Maria dan Yesus. Padahal dia tidak mau. Dia sudah punya rencana. Tapi pada saat mimpi Tuhan berkata, pergi ke Mesir. Pergi dia. Jalan kaki, nggak ada Grab. Dilakukan. Kenapa Yusuf kayak gitu? Karena Yusuf taat pada Allah, maka ketaatan itu membuat dia mencintai Maria dan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, di sini ada intensi doa-doa permohonan. Kita berdoa, kita mohon agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui perawan Maria, Tuhan berkenan mendengarkannya. Nanti setelah diberkati, saya akan minta tolong koster untuk membakar di sumur suci di tempat ini. Lalu juga ada rosario serta medali dari Maria dan juga keluarga kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa Sang Maha Kuasa. Kami bersyukur karena cinta-Mu tak pernah kunjung henti mengalir dalam hidup kami. Bahkan cinta-Mu sungguh nyata. Kau hadirkan Bunda Maria sebagai bunda kami bagi perjalanan hidup kami. Kau hadirkan Maria sebagai perantara berkat-Mu dan perantara doa-doa kami. Kami bersyukur hidup Maria sungguh dipenuhi dengan rahmat cinta-Mu. Dan Maria sungguh menjadi sosok manusia yang penuh ketaatan, kesetiaan, kepenuhan cinta kepadamu. Tuhan, semoga kami berani menjadi murid-murid yang meneladan Bunda kami. Hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu, kesetiaan, cinta yang tanpa batas, dan pengampunan yang penuh pengorbanan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menguatkan perjalanan hidup kami. Maka Tuhan, pandanglah doa-doa kami. Rasa syukur
doa harapan, doa mohon pertolongan atas kasih-Mu. Tuhan, pandanglah apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu ini. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa mereka. Dan biarkanlah saat doa-doa ini terkabul, suara puji-pujian hadir dalam hati mereka. Dan mereka pun memuliakan Engkau sebagai Allah yang murah hati. Aku pun mohon kepadamu, berkatilah rosario dan mendali yang akan dikenakan oleh anak-anak-Mu. Semoga karena saat anak-Mu menggunakan mendali ini, Engkau melindungi, menjaga mereka dari segala kuasa kejahatan. Dan biarlah pada saat anak-anak-Mu berdoa bersama perawan Maria, Kau dengarkan doa-doa mereka. Dan Tuhan, aku mohon kepadamu, pancarkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah mereka. Jaga dan lindungi keluarga mereka. Jagalah dan lindungilah usaha mereka. Berkatilah anak cucu mereka, supaya mereka tak pernah berkekurangan. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas anak-anak-Mu dan menjaga mereka selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ave Maria.